Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Sahabat saimin saimat rahimakumullah rahimakunallah, hal terpenting dari memasuki bulan Ramadan itu bukan sekedar kita bahagia memasuki Ramadan. Hal yang paling utama bukan sekedar kita menahan lapar, menahan haus, tidak makan, kita tidak memberikan asupan minuman sehingga tidak dahaga. Tidak seperti itu, tapi bagaimana Ramadan ini menjadi loncatan kita, derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang yang bermetamorfosa, yang dahulu dikenal dengan keburukannya, tiba-tiba dikenal dengan kebaikannya. Ini terjadi pada banyak ulama yang dengan Ramadan ini dia berubah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala alaih, yang asalnya pemabuk, sangat tega terhadap orang, tapi kemudian dengan kelembutan Ramadan dia diberikan oleh Allah hidayah, dia lompat luar biasa, yang asalnya menjadi peminum minuman keras menjadi orang yang soleh, menebus dosa-dosanya dengan berbagi uang sebanyak-banyaknya kepada fakir miskin, dan dia sangat mencintai orang lain, menjadi sangat peduli. Itu yang ingin kita harapkan dari Ramadan ini. Jadi lompatan ini akan muncul pada diri kita kalau kita melaksanakan Ramadan itu seperti apa. Nah, ini materi penting kita. Bagaimana kita ini keluar dari Ramadan tapi menghasilkan menjadi orang yang melebihi harapan biasa kita. Coba gini kita jamaah semuanya ya, yang lagi puasa semuanya, yang sedang mendengarkan kajian saya ini, harapan orang ketika setelah selesai puasa itu apa? Pertama, ini yang umum saja ya. Pertama, orang ingin menunaikan kewajiban karena puasa itu rukun Islam. Boleh seperti itu niatnya, boleh. Karena ini memang puasa wajib. Tapi kalau hanya sekedar kita menunaikan karena ini rukun Islam, ya itu umumnya orang juga begitu. Orang yang seperti ini keluar dari Ramadan akan seperti orang umum biasa, orang-orang muslim biasa, orang-orang beriman biasa. Dan kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin menjadi seperti orang yang tadi bermetamorfosa, meloncat setinggi-tingginya pada derajat yang dikehendaki oleh Allah, yaitu derajat takwa. Ada juga orang ketika keluar Ramadan itu ingin nanti badannya lebih sehat, karena dia tahu Ramadan itu menyehatkan dengan puasa, menghindari makanan-makanan berlemak, makanan-makanan yang mengandung kolesterol, sehingga dia lebih sehat, yang dimakan itu menjadi lebih tertib. Atau sebagian orang itu keluar dari Ramadan, apa yang dia cari? Dia ingin menghitung hari, nanti bisa ketemu orang tua, nanti mudik, cerita bahwa Ramadan itu sudah begini, sudah begitu. Semua itu boleh, semua itu halal. Tetapi saya ulang, jika niat kita hanya seperti itu, kita keluar Ramadan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dan orang yang keluar Ramadan biasa-biasa saja, itu sangat disayangkan untuk orang-orang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Apalagi pada zaman di mana kita ini seluruh fasilitas itu Allah mudahkan. Bisa lewat YouTube buka kajian Ramadan, bisa kita buka Instagram, bisa buka TikTok tentang kajian-kajian Ramadan, tentang nilai-nilai Ramadan. Buku sudah bisa di-download, bisa kita cari referensi sebanyak mungkin tentang Ramadan. Nah, kalau semua fasilitas ada, semua kemungkinan memungkinkan, kok keluar Ramadan itu masih biasa saja, nah itu sangat rugi. Kita ini ya semuanya, saya, jamaah semuanya ini mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada manusia sebelum Ramadan. Bayangkan, orang dulu ini ya, orang untuk
mencari satu buku tentang Ramadan saja, itu mengeluarkan, ada yang 2 juta untuk beli buku-buku tebal. Dulu ada harus yang fotokopi beratus-ratus ribu. Untuk mendengarkan kajian, dia harus pergi ke suatu tempat dan itu membutuhkan bensin berapa liter, membutuhkan kendaraan, mengeluarkan uang, kalau angkot yang bayar ke angkotnya berapa, bisnya berapa. Tapi sekarang semua itu bisa dengan tangan kita. Kajian kapanpun bisa kita buka. Kapanpun kita bisa mengakses rujukan-rujukan dari ustadz-ustadz yang berbeda-beda. Nah, makanya siap-siap untuk sampai kepada derajat yang tertinggi tadi, yaitu derajat muttaqin, melampaui derajat seorang muhsinin, melampaui derajat seorang mukhlisin, yaitu derajat muttaqin. Kita ini perlu menyiapkan sebuah motivasi besar bahwa kita berjanji pada diri kita, bahwa kita komitmen terhadap kesungguhan kita, bahwa dalam Ramadan 1445 Hijriah ini tidak ada satu detik yang tidak bermanfaat. Tidak ada satu second pun yang terlewat. Tidak ada satu kesempatan yang kita sia-siakan. Jadi kalau lagi diam ini ya sahabat, kalau diam, apalagi Ramadan seperti ini, kita ini berpikir bagaimana berpikir kita ini untuk agama. Berpikir tentang diri kita, berpikir tentang perbaikan diri kita, apa yang sudah kita dapatkan selama Ramadan, apa yang sudah bisa kita evaluasi dari puasa kita, apa yang sudah bisa kita evaluasi dari tarawih, apa yang sudah kita tambah dari pengetahuan terhadap Al-Quran. Jadi berpikir, jadi kalau diam jangan diam. Nah itu pertama. Nah jadi memanfaatkan waktu tanpa satu detik pun terlewat, tanpa satu second pun berlalu begitu saja dengan sia-sia. Kalau diamnya berpikir, kalau membaca, boleh membaca Al-Quran, boleh membaca terjemah Al-Quran, boleh membaca tafsir Al-Quran, boleh membaca karya-karya ulama tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang diturunkan pada bulan Ramadan. Sehingga ada dua sunnah di dalam Ramadan itu. Pertama, menamatkan satu kali Al-Quran, menadaruskan Al-Quran. Jadi kalau tamat itu kan kita baca sendiri. Kalau tadarus itu juga sunnah. Jadi kita membaca, orang lain menyimaknya. Bedanya apa? Kalau membaca sendiri, tilawah, itu kalau ada yang salah nggak ada yang membenarkan. Tapi kalau tadarus ada yang membenarkan. Dan itu sunnah ketika Rasulullah membaca Al-Quran, malaikat Jibril itu menadarusi. Jadi ngecek Muhammad salah. Itu harusnya tak, itu harusnya mbak. Dan itu sunnah. Kalau kita seperti itu, maka mengikuti sunnah. Jadi tilawah iya, tadarus juga iya. Jadi jangan sampai kita tuh 1 bulan hanya tilawah sendiri tanpa tadarus. Harus ada tadarus. Nah itu ya. Jadi kalau diam berpikir. Kalau membaca yang dibaca Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah perbuatan juga sama. Sebanyak-banyaknya bagaimana kita ini bermanfaat di dalam bulan Ramadan ini. Dalam waktu-waktu yang kita lewati. Bisa dengan berbagi. Bisa dengan datang kepada orang lain. Untuk memberikan satu suap makan, satu teguk minuman. Bisa juga kepada orang yang miskin kita berikan pakaian. Atau untuk tambahan persediaan nanti ketika dia masuk lebaran. Pokoknya berbagi. Itu bagaimana waktu kita mau perkataan, mau perbuatan, bahkan diamnya kita itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua waktunya kepakai dengan seefektif mungkin. Itu ya, untuk menjadi orang yang siap-siap keluar dari Ramadan melalui batas. Yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh amal kita itu merasa bergantung kepada Allah. Karena gini, banyak orang juga yang amal Ramadan tapi tidak disandarkan kepada Allah. Apa yang terjadi? Orang salat tarawih. Karena merasa tidak bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, salat tarawihnya asal. Karena ngerasa nggak dilihat oleh Allah, ba'da salat subuh tidur. Ini kata perasaan ketergantungan kepada Allahnya itu tidak ada. Rabi al-Adawiyah, beliau berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu min ainin, dari mata, la tasba' minan naum, yang tidak pernah kenyang dari tidur, pinginnya tidur terus.
Nah itu sampai ulama itu punya doa agar terhindar dan tidur terus-menerus. Allahumma ini a'udzubika min ainin la tasba' minan naum. Maka insya Allah kalau waktunya kita efektifkan, kalau kita banyak berdoa kepada Allah agar kita dibimbing selama bulan Ramadan, insya Allah, thumma insya Allah, keluar dari Ramadan, kita akan menjadi orang-orang soleh, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka itu keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang minal a'idin wal faizin, menjadi orang-orang yang suci dan mendapatkan kemenangan. Barakallahu fikum, barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.